Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rimanto dengan NPM 180812700650179 dengan mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer. Kelas R03 Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini mempresentasikan dengan judul Topologi Jaringan Komputer untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari topologi jaringan komputer, yaitu suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan session. Ada pula macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga ada topologi ring, yang keempat ada topologi mesh, yang kelima ada topologi tree, yang terakhir 6 ada topologi extended star. Yang pertama, topologi bus adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Ada pula karakteristik dari topologi bus, yaitu ada node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Selanjutnya, sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Kemudian, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Selanjutnya, tidak perlu hub yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet hub. Yang terakhir yaitu karakternya, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari topologi bus itu adalah kelebihannya tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Kedua, biaya juga lebih murah dibanding dengan topologi yang lainnya. Yang ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Dan terakhir, itu sangat sederhana. Ya, untuk kekurangannya, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua, setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi lainnya. Kemudian ada topologi star. Topologi star yang sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lain. Karakteristik dari topologi star adalah setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator, kemudian sangat mudah dikembangkan. Kemudian jika salah satu Ethernet cekar rusak atau salah satu kabel pada terminal bus putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi. Dan terakhir, tipe kabel yang digunakan biasa jenis UCP. Ada pula kelebihan dan kurangannya dari topologi star, yaitu kelebihannya cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila suatu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kita dapat menggunakan beberapa file tipe kabel di dalam jaringan yang sama. Untuk kekurangannya, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Yang terakhir adalah jumlah terminal yang terbatas. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring ini digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah banyak. Karakteristik dari topologi ring adalah node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran, dan sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data yang dapat mengalir dalam satu arah, dan yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable. Topologi ring mempunyai kelebihan dan kurangannya, yaitu kelebihannya adalah data mengalir dalam satu arah
Kemudian aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri dan kanan dari server. Dan ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan, yaitu sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang selanjutnya adalah topologi mesh, adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Ada pula karakteristik topologi mesh, yaitu topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunan-susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Yang terakhir itu, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Topologi mesh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah fault tolerance. Kemudian terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya adalah sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Kemudian biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Yang selanjutnya ada topologi tree, yaitu merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Dalam topologi ini, terdapat beberapa tingkatan jaringan. Topologi tree mempunyai kelebihan dan kekurangannya, yaitu mudah menemukan suatu kesalahan dan juga melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Selanjutnya ada topologi extended star atau yang terakhir, yaitu merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star. Karakteristik dari topologi extended star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode. Sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat, trafik data mengalir dari subnode lalu diteruskan ke central node dan dikembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke node pusat lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Yaitu digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Topologi extended mempunyai extended star mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu jika suatu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.